Episode 1. Bab 1, aku akan terus bermain denganmu. Tangxiu, di mana kamu menyembunyikan uang itu? Keluarkan sekarang juga. Tangxiu, bahkan jika kamu butuh uang, kamu tidak bisa mencurinya. Seperti kata pepatah. Mencuri jarum saat muda, mencuri emas saat tua. Kamu tidak bisa menjadikan mencuri sebagai kebiasaan, atau hidupmu akan tamat. Tangxiu, aku yakin kau berutang $3.000 untuk biaya sekolah. Apakah kau berencana menggunakan uang itu untuk membayarnya? Sekitar selusin orang mengelilingi Tangxiu dan berbicara tanpa henti. Keraguan dan rasa jijik memenuhi mata mereka, dan nada bicara mereka penuh dengan ketidaksabaran. Wajah Tangxiu memerah, dan tanda-tanda darah terlihat saat dia menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca, tetapi dia berkata dengan tegas sambil mengangkat lehernya. Aku tidak mencuri uang. Xiang Wen, Mei Yun, kalian telah melihat Xiu'er tumbuh dewasa. Dia selalu jujur sejak kecil, studinya dan kepribadiannya selalu bagus, dan dia tidak pernah berbohong. Karena dia mengatakan tidak mencuri uang, maka $3.000 yang hilang itu pasti tidak ada hubungannya dengan dia, kata Su Lingyun. Dia memohon kepada seorang pria dan wanita paruh baya di sebuah rumah sambil memeluk erat putranya. Lingyun, kami tidak pernah mengatakan Xiu'er mencuri uang. Kami hanya berpikir dia menyembunyikan $3.000 mungkin karena dia ingin kamu tidak terlalu khawatir. Pria parubaya itu menoleh ke samping. Dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Su Lingyun. Belajar dan kepribadiannya selalu bagus? Hoho. Memang, sebelum putra Anda masuk ke sekolah menengah Star City, belajar dan kepribadiannya sangat bagus, tetapi setelah hanya bertahan di sana selama 1 tahun, nilainya turun drastis. Dia mendapat peringkat pertama di seluruh kelas jika Anda menghitung mundur, dan jika bukan karena permohonan Anda, putra Anda mungkin akan dikeluarkan, bukan, kata wanita paruh baya itu dengan dingin. Dia sama sekali mengabaikan tatapan mata Su Lingyun yang hampir putus asa. Setelah mendengar adik laki-lakinya, Su Xiangwen, dan adik iparnya, Zhang Meiyun, wajah Su Lingyun menjadi pucat. Matanya juga menjadi redup dan tak bernyawa. Tetapi setelah melihat putranya dalam pelukannya, dia tidak punya pilihan selain memberanikan diri dan sekali lagi berusaha membela ketidakbersalahan putranya. Namun kali ini, sebelum Su Lingyun sempat berbicara, dia disela oleh 2 suara tajam. Bibi, jangan lindungi Tangxiu lagi. Kamu bisa membelanya sebentar, tetapi kamu tidak bisa membelanya seumur hidupnya. Jumlah orang dalam keluarga terbatas. Kamu bilang dia tidak mencuri $3.000, jadi itu berarti uangnya hilang begitu saja? Bibi, alasan kami mencurigai Tangxiu adalah karena dialah yang paling mungkin mencuri di rumah ini. Di matamu, tentu saja Tangxiu yang paling hebat. Tapi, kamu juga tahu hal-hal buruk yang telah dia lakukan di sekolah tahun ini. Menyalin pekerjaan rumah, menyontek saat ujian, memulai perkelahian. Sebagai sepupunya, aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku dengan bangga di sekolah. Orang-orang yang menyela Su Lingyun adalah putra dan putri Su Xiangwen dan Zhang Meiyun. Jika seseorang mengatakan kata-kata Su Xiangwen dan Zhang Meiyun diucapkan dengan penuh empati dan mereka tahu untuk melembutkan nada bicara mereka, maka putra dan putri itu jelas tidak melakukannya. Su Yaning, Su Xiangfei, kalian berdua bicara omong kosong dan melontarkan tuduhan palsu. Tangxiu hampir berteriak sekuat tenaga. Xiangwen, Meiyun, kumohon, jangan buat dia kesulitan. Kalau uangnya tidak bisa ditemukan, anggap saja aku yang meminjamnya. Kau juga tahu sejak kecelakaan mobil setahun yang lalu, dia jadi agak linglung dan tidak bisa menahan amarah. Kalau sesuatu benar-benar terjadi padanya, aku tidak akan bisa terus hidup sendiri, pintanya tanpa daya. Saat ditindas oleh keluarga adik laki-lakinya, air mata yang jatuh dari mata Su Lingyun bagaikan mutiara yang saling terkait. Mengucapkan kata-kata itu membuat Su Lingyun seolah-olah menggunakan seluruh napasnya. Mengingat perlakuan yang diterima anaknya tahun lalu, ia tak kuasa menahan rasa sedih dan menangis sejadi-jadinya. Meskipun putranya telah kehilangan ayahnya sejak kecil, ia selalu sangat patuh saat tumbuh dewasa. Selain itu, nilainya sangat bagus, dan 2 tahun lalu, ia bahkan masuk ke sekolah menengah Star City dengan nilai terbaik di seluruh kota. Selama tahun pertama, ia tetap menonjol dalam berbagai ujian dan kontes, termasuk menjadi juara pertama di semua mata pelajaran. Namun, karena kecelakaan mobil pada semester pertama tahun kedua, otak putranya mengalami benturan keras.
Akibatnya, ingatan dan kemampuan pemahamannya terluka parah, dan ia bahkan didiagnosis memiliki cacat mental oleh dokter. Jika bukan karena permohonannya, dan sekolah tampaknya masih memberinya sedikit harapan, putranya kemungkinan besar sudah dikeluarkan dari sekolah. Melihat wajah Su Lingyun yang patah hati, suasana di dalam rumah menjadi hening sejenak. Su Yaning dan Su Xiangfei bahkan saling berpandangan, ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka tidak tahan melihat pemandangan itu. Ketika perhatian semua orang tertuju pada Su Lingyun, Tang Xiu yang dipeluknya sedikit gemetar. Matanya juga memancarkan secercah cahaya. Di mana tempat ini? Bukankah aku mati setelah gagal melewati kesengsaraan? Apa yang terjadi? Tang Xiu dengan bingung mengamati sekelilingnya, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Tang Xiu ingat bahwa dia berdiri di puncak alam abadi. Dia sedang melewati ujian keilahian, dan selama dia berhasil, dia akan dapat menjadi dewa di alam abadi, dan memperoleh kualifikasi untuk melewati gerbang kehidupan abadi. Berusaha sekuat tenaga mengingat apa yang sebenarnya terjadi, otot-otot wajah Tang Xiu berubah saat ekspresi yang sangat menyakitkan melintas di matanya. Sebelum terbangun kembali, adegan terakhir yang dia sadari akhirnya muncul di benaknya. Itu adalah momen paling krusial dari kesengsaraan Tang Xiu, ketika dia hampir mencapai akhir, ketika seluruh jiwa dan hatinya terkonsentrasi untuk melawan kesengsaraan ilahi. Punggungnya terbuka, dia hampir tidak memiliki perlindungan apapun. Dia berada dalam kondisi yang sama sekali tidak berdaya melawan beberapa teman baiknya yang kultivasinya sedikit lebih rendah, yang juga berada di puncak dunia abadi, dan yang memiliki banyak sekali persenjataan ilahi dan jimat tingkat dewa. Tepat setelahnya, saat dia baru saja melewati 9 tingkat kesengsaraan petir, apa yang dia hadapi adalah kesengsaraan hati yang tak berwujud namun sangat mengerikan, bertepatan dengan kesengsaraan iblis. Teman-teman baiknya yang awalnya melindunginya justru, dalam koordinasi yang mutlak, mengirimkan serangan yang mematikan ke arahnya. Di antara orang-orang itu, yang keterlaluan adalah kekasihnya selama beberapa ratus tahun, Su Qingcheng. Di bawah serangan terkoordinasi mereka, nasib Tang Xiu hampir sudah diputuskan. Bahkan, sebelum tubuhnya benar-benar hancur dan kesadarannya benar-benar hilang, orang-orang itu sudah dengan tidak sabar bergegas untuk mengambil buku kuno misterius yang terjatuh yang secara tidak sengaja ditemukannya di dalam sisa-sisa iblis kuno, seni tertinggi ruang inti. Sifat manusia sangat menjijikkan. Di hadapan seni ilahi yang benar-benar rahasia, persahabatan dan kasih sayang semuanya begitu. Tetapi, karena aku gagal melewati kesengsaraan, aku seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tubuhku seharusnya menjadi debu, dan jiwaku seharusnya telah tersebar. Namun sekarang, apa yang terjadi? Dalam keadaan linglung, wangi wanita yang familiar tercium di hidung Tang Xiu. Saat menghirup aroma itu, ekspresi kegembiraan yang luar biasa muncul di wajah Tang Xiu. Emosinya pun berangsur-angsur tenang. Setelah beberapa saat, dia baru perlahan menoleh ke belakang, menghadap wanita yang tengah memeluk dirinya sendiri. Wajah lembut jelas terlihat di depan Tang Xiu. Wajah itu familiar dan dekat, dan dibandingkan dengan warna kulit dalam ingatannya, tampaknya ada jejak samar, ekor ikan, di sudut matanya. Iblis dalam diri. Iblis dalam diri terkutuk. Aku sudah mati, jadi bagaimana mungkin aku bisa diganggu oleh iblis dalam diri ini? Tang Xiu dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan memaksa dirinya untuk tidak melihat wajah yang telah dipikirkannya selama lebih dari 10.000 tahun. Namun ketika dia melihat orang lain di dalam rumah itu, dia tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dari sekian banyak tahun di dunia abadi, Tang Xiu telah mengalami banyak sekali kesengsaraan sentimental, baik besar maupun kecil. Namun, setelah sekian lama, meskipun Tang Xiu memutuskan hubungan dengan semua kerabatnya, satu-satunya yang tidak dapat dilepaskannya adalah ibunya. Jadi, dalam kesengsaraan sentimental di masa depan, hanya ibu Tang Xiu yang muncul, bukan kerabat lainnya. Apakah mereka yang ada di depan mataku bukan iblis dalam diriku? Tang Xiu menatap sekelilingnya dengan curiga. Dia juga mulai bergumam. Kemudian, setelah ledakan dahsyat terjadi di otaknya, memori yang tidak pernah disentuh Tang Xiu selama 10.000 tahun langsung terbuka. Pada saat yang sama, memori misterius muncul di benaknya. Aku benar-benar kembali ke bumi yang sudah lama kuinginkan. 10.000 tahun berlalu di dunia abadi, tetapi hanya 1 tahun berlalu di bumi. Setelah waktu yang lama, Tang Xiu baru mengerti apa yang terjadi.
Kenangan misterius yang muncul dalam benak Tang Xiu adalah seluruh memori yang terkumpul di tubuhnya selama setahun terakhir. Dalam kecelakaan mobil setahun yang lalu, meskipun tubuh fisik Tang Xiu baik-baik saja, jiwanya terluka. Hal itu menyebabkan kecerdasannya menurun yang pada gilirannya menyebabkan dia mengalami hari-hari yang mengerikan di sekolah. Dia menyerap informasi seperti seorang pengamat, tetapi dia sangat jarang berpartisipasi dalam kegiatan. Akan tetapi, semua informasi itu tersimpan di kepala Tang Xiu, sehingga dia tahu dengan jelas apa yang telah terjadi setahun terakhir di bumi. Seutas jiwa Tang Xiu yang terluka telah pergi ke dunia abadi, dan memasuki tubuh cucu kaya dari manajer sekte suci burung vermilion dunia abadi. Di sana, ia menjalani kehidupan selama 10.000 tahun, penuh kegembiraan. Ia menjalani kehidupan 10.000 tahun yang bagaikan mimpi. Dia hanya tidak pernah menyangka ketika dia ditipu dan meninggal di dunia abadi, untaian jiwa itu akan kembali lagi ke tubuh di bumi. Saat ini, baru setahun berlalu sejak kecelakaan itu. Periwan Hua, Kaisar dan King, Setan Sitar Jiu Yao, pada hari aku kembali ke dunia abadi, akan menjadi saat di mana kalian semua akan mati. Mengingat kembali bagian-bagian kecil kehidupannya di dunia abadi, dan ketika bagian akhir ingatannya muncul kembali di otaknya, Tang Xiu hampir berteriak sambil menggertakkan giginya. Raungan geram Tang Xiu memecah kesunyian di dalam rumah, menarik perhatian semua orang. Xiu kamu. Apa yang terjadi? Su Lingyun adalah orang pertama yang bereaksi. Dia memeluk Tang Xiu dengan panik dan bertanya kepadanya dengan wajah cemas. Melihat otot-otot wajah Tang Xiu berkerut, lalu mengingat kembali keadaan tubuhnya, semua orang di dalam rumah itu menampakkan ekspresi menyesal, lalu semuanya melemparkan pandangan menyalahkan mereka dan keluarga Su Shangwen. Jelas, mereka tidak pernah menduga Tang Xiu akan tiba-tiba menjadi gila, dan dilihat dari keadaan saat ini, itu bahkan disebabkan oleh keluarganya sendiri. Mereka tidak dapat menahan diri untuk saling memandang, merasakan sedikit rasa bersalah. Tang Xiu, jangan repot-repot berakting di sini. Peri, Kaisar, Iblis. Kau pikir kau sedang bermain game? Aku belum pernah mendengar game yang memiliki bos seperti Periwan Hua, Kaisar dan King, Ziter Demon Jiu Yao. Tepat saat seluruh penghuni rumah itu bingung harus berbuat apa, sebuah dengusan dingin terdengar. Itu dari sepupu Tang Xiu, Su Xiangfei, saat dia mencibir. Dasar tolol, sekarang kau tahu cara berpura-pura gila? Aku hampir tertipu olehmu. Jangan kira kita akan mengabaikan $3.000 dengan berpura-pura menyedihkan. Aku akan mengatakan ini dengan jelas kepada kalian ibu dan anak, jika kalian tidak mengambil $3.000 hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari pintu ini. Setelah beberapa saat panik, Zhang Meiyun diam-diam menatap Tang Xiu. Setelah beberapa saat, dia menjadi marah dan berteriak keras padanya. Setelah Tang Xiu meraung, dia sendiri tahu bahwa dia sedikit kehilangan kendali. Kemudian, dia merasakan kecemasan dan kepanikan ibunya, jadi dia buru-buru mengatur emosinya dan dengan cepat menghiburnya, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Adegan itu secara kebetulan memasuki mata Zhang Meiyun, dan tentu saja, itu membuatnya marah. Keturunan tikus terus menggali lubang. Tang Xiu menatap dingin ke arah Zhang Meiyun, lalu matanya tertuju pada tubuh Su Xiangfei. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Su Xiangfei, apakah kamu yakin ingin terus memainkan permainan ini? Jika kamu merasa ini agak menarik, aku tidak keberatan bermain denganmu. Bab 2, Transformasi Alam. Hanya ketika Anda kehilangannya, Anda akan tahu cara menghargainya. Hanya ketika Anda kehilangannya, saat itulah Anda akan tahu apa yang berharga bagi Anda. Dalam 10.000 tahun di dunia abadi, orang yang paling dirindukan Tang Xiu adalah ibunya, dan ibunya menjadi iblis dalam hatinya yang mengancam untuk menghentikannya di jalur kultivasi. Sekarang setelah dia memiliki ibunya lagi, Tang Xiu sangat gembira, tetapi dalam hatinya dia bersumpah bahwa dia harus melindungi ibunya apapun yang terjadi. Tang Xiu sudah menyalahkan dirinya sendiri karena kehilangan kendali yang membuat ibunya terkejut, tetapi setelah mendengar Zhang Meiyun dan Su Xiangfei mengejek dan memaki mereka, dia tentu saja menjadi marah dan mencaci maki mereka dengan suara keras. Ketika untaian jiwanya kembali ke tubuhnya dari dunia abadi, meskipun tampaknya tidak ada perubahan yang terjadi di luar, perubahan yang menjijikkan sebenarnya terjadi di tubuh Tang Xiu.
Perubahan itu tidak sesederhana mendapatkan kembali kecerdasannya dari 1 tahun yang lalu karena jiwanya kembali. Seluruh dirinya, dari kepala hingga kaki, dari dalam hingga luar, mengalami perubahan konstitusi. Pertama, indera Tang Xiu telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, sementara kecepatan pemrosesan otaknya telah meningkat hampir 100 kali lipat. Setiap tindakan yang terjadi di rumah semuanya tertangkap oleh mata dan telinga Tang Xiu, dan pikirannya selesai memproses semua informasi itu dalam sekejap. Setelah itu, kendali Tang Xiu atas tubuhnya sendiri telah mencapai tingkat yang menakutkan. Seolah-olah tali yang selalu mengikatnya tiba-tiba putus, membebaskan dirinya dari ikatan itu, menghadirkan dunia baru di depannya. Terakhir, dalam 10.000 tahun Tang Xiu berada di dunia abadi, baik sebagai cucu kepala sekte suci atau ahli tertinggi, dia selalu berada di posisi tinggi dan terbiasa memerintah orang. Bertahun-tahun lamanya akumulasi sikap yang mengesankan tidak dapat dibayangkan oleh orang normal, dan ketika untaian jiwa kembali ke tubuh Tang Xiu di bumi, dia secara alami memiliki sikap yang mengesankan seperti itu. Saat Tang Xiu mencaci, suhu di ruangan itu tiba-tiba terasa seperti turun ke titik beku, dan semua orang mulai menggigil kedinginan tak terkendali. Zhang Meiyun dan Su Xiangfei bahkan tampak seperti dicekik di leher karena mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tang Xiu, siapa yang membiarkanmu membuat keributan di depan kami? Apakah kau masih punya rasa hormat pada seniormu? Dan kau masih berani bersikap kasar setelah mencuri uang? Su Shangwen berdiri setelah hening sejenak dan membalas, menunjukkan sikap tegas meskipun sebenarnya dia takut. Dia samar-samar bisa merasakan ada beberapa perubahan pada keponakannya dan perubahan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, bahkan memberinya rasa bahaya, namun dia tidak dapat menentukan dengan tepat apa perubahan itu. Ketika dia melihat istri dan putranya ditekan oleh keponakannya, dia terpaksa berbicara. Su Shangwen, hak apa yang kau miliki untuk berbicara padaku tentang menghormati orang tua kita? Memiliki aset lebih dari beberapa juta, tetapi Anda menelantarkan kakek dan nenek serta tidak mempedulikan mereka, meninggalkan mereka untuk menjalani kehidupan yang keras bersama paman di desa. Terlebih lagi, semua tagihan medis dan biaya hidup mereka dibagi rata di antara beberapa paman dan bibi. Apakah ini yang Anda sebut menghormati orang tua Anda? Setiap kali kita berkumpul dengan keluarga, Su Yaning dan Su Xiangfei, kedua saudara kandung ini akan selalu memukul dan memarahi orang yang lebih tua. Kamu dan istrimu juga akan bersikap sombong, memerintah orang lain, dan memamerkan kekayaanmu. Kamu sebut ini menghormati orang yang lebih tua? Setiap kali keluargamu mengadakan pesta, kakek, nenek, paman, ibu, dan aku akan selalu menyumbang biaya, tetapi keluargamu selalu berdalih bahwa jumlah tamunya terlalu banyak. Kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja makan, apakah ini yang kau sebut menghormati orang yang lebih tua? Tang Xiu melirik sekilas dan mengabaikan tatapan tajam Su Shangwen yang menunjuk ke arahnya sambil mengkritik. Su Shangwen telah melalui pasang surut dalam industri perdagangan selama lebih dari 20 tahun, dan dia telah mengumpulkan sejumlah kekuasaan dan pengaruh. Su Shangwen terbiasa memerintah orang-orang di depan keluarga, jadi dia mengira omelannya yang keras akan menyebabkan Tang Xiu tergagap dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, tidak pernah dalam mimpinya yang terliar, Su Shangwen akan tahu bahwa bahkan setelah menghadapi omelannya yang keras, Tang Xiu akan berani menentangnya alih-alih mundur dengan takut-takut. Terlebih lagi, sikap Tang Xiu yang mengesankan tidak lebih lemah darinya, bahkan sedikit menekan sikapnya yang mengesankan. Su Shangwen terkejut dengan kritikan Tang Xiu, wajahnya semerah pantat monyet, dan rasa berbulu yang tak terlukiskan muncul dari dalamnya. Bajingan ini, kau diberi hidup tetapi kau tidak punya moral, karena ibumu tidak mampu mendisiplinkanmu maka aku akan melakukannya. Tanpa cara untuk membela argumennya, Su Shangwen menjadi marah karena malu. Dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Tang Xiu. Melihat Su Shangwen berani menyerangnya, Tang Xiu tanpa sadar menyeringai dingin. Selama 10.000 tahun dia berada di dunia abadi, siapapun yang mencoba melawannya semuanya hancur menjadi debu halus. Dengan sekejap, Tang Xiu tanpa sadar mencoba melepaskan keterampilan dari dunia abadi untuk menghukum semut fana yang berani bersikap sombong ini. Namun pada saat itu, wajahnya menjadi pucat pasi. Tang Xiu sudah terbiasa dengan dirinya di dunia abadi, tetapi dia lupa bahwa dirinya di bumi saat ini hanyalah manusia biasa.
Bukan hanya tubuhnya tidak memiliki jejak kekuatan, tetapi lebih dari itu, tubuhnya saat ini sangat lemah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan manusia biasa. Su Shangwen menyunggingkan senyum sinis nan arogan saat melihat gerak-gerik Tang Xiu yang terkejut dan tamparannya hanya berjarak kurang dari 10 cm dari wajah Tang Xiu. Melihat tamparan Su Shangwen hendak mendarat di wajahnya, Tang Xiu tanpa sadar menunjukkan ekspresi marah. Dia tidak pernah menerima kekalahan dalam 10.000 tahun ketika dia berada di dunia abadi, namun dia malah ditampar oleh manusia biasa. Su Shangwen, beraninya kau. Tang Xiu berteriak histeris, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Apa? Apa yang tidak berani kulakukan? Sebagai pamanmu, bukankah aku punya kualifikasi untuk mendisiplinkanmu? Su Shangwen terkejut oleh tatapan tajam Tang Xiu saat gerakan tangannya ragu-ragu sebentar. Setelah mengucapkan kalimatnya, Su Shangwen marah dengan Tang Xiu yang menentangnya. Dia tidak menarik kembali tangannya tetapi meningkatkan lebih banyak kekuatan saat dia terus menampar ke arah wajah Tang Xiu. Namun, keraguan Su Shangwen memberi kesempatan pada Tang Xiu untuk menghindar. Saat Su Shangwen membalas untuk menambah keberaniannya, Tang Xiu sudah menghindar ke satu sisi dalam sekejap. Tepat ketika Tang Xiu mengira bahwa ia telah berhasil lolos dari situasi ini, suara "plaak" yang keras bergema di samping telinganya, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke belakang karena terkejut dan menyadari bahwa tamparan yang diberikan Su Shangwen benar-benar mendarat di wajah ibunya. Saat itulah Tang Xiu tiba-tiba teringat bahwa ia berada dalam pelukan ibunya belum lama ini, dan tentu saja ibunya akan berdiri di belakangnya dengan erat. Ketika ia menghindar, tamparan Su Shangwen tentu saja akan mendarat di wajah ibunya. Rasa sesal, sakit, amarah, menyalahkan diri sendiri. Pada saat itu, hati Tang Xiu ditelan oleh segala macam emosi negatif. Tidak, itu tidak benar. Dilihat dari posisi Su Shangwen berdiri dan panjang lengannya, tamparan tadi tidak mungkin mengenai wajah ibunya. Dia pasti marah besar karena malu karena aku menghindar, dan sengaja mengambil kesempatan untuk memukul ibuku. Adegan tadi terputar kembali dalam pikiran Tang Xiu secepat kilat, lalu dia menatap Su Shangwen dengan dingin. Ketika Tang Xiu melihat sudut mulut Su Shangwen memperlihatkan seringai mengejek sementara dia masih agak condong ke depan akibat tamparan itu, kemarahan Tang Xiu mencapai titik ekstrim. Tanpa sadar, dia hampir ingin maju dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya. Namun, melihat perawakan Su Shangwen yang kuat seperti beruang, dan mengingat kembali betapa lemahnya tubuhnya, Tang Xiu dengan paksa menekan dorongan hatinya. Namun, itu tidak berarti bahwa Tang Xiu akan membiarkannya begitu saja dan menderita dalam diam. Jika dikatakan bahwa ejekan dari keluarga Su Shangwen membuat Tang Xiu marah, maka tamparan yang disengaja terhadap ibunya oleh Su Shangwen telah menyentuh tabu Tang Xiu, menyebabkan dia merasakan kebencian dan rasa jijik terhadap keluarga Su Shangwen. Tanpa benda-benda suci dan tanpa kultivasi, ditambah dengan tubuh yang rapuh, bagaimana aku bisa bertahan dalam situasi yang sulit ini? Pikiran Tang Xiu terus memproses informasi dengan kecepatan cahaya meskipun dia menatap Su Shangwen dengan dingin. Itu dia. Mata Tang Xiu bersinar terang saat itu juga. Dalam 10.000 tahun Tang Xiu berada di dunia abadi, keterampilan bela diri yang telah ia latih sebelumnya tidak terhitung banyaknya, dan keterampilan bela diri yang telah ia kumpulkan bahkan tak terbatas seperti lautan luas. Ia samar-samar ingat memiliki sebuah buku panduan yang disebut Seni Pengapian Asal, yang mampu menyelesaikan situasi yang dihadapi. Seni pengapian asal adalah teknik sirkulasi energi umum di dunia abadi, mirip dengan teknik pernapasan. Teknik ini tidak memerlukan dasar kultivasi apapun dan bahkan manusia biasa akan dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Meskipun akan menghabiskan sedikit tenaga hidup dari tubuh seseorang, teknik ini tidak akan membahayakan penggunanya. Tentu saja, seni pengapian asal memiliki keterbatasan. Meskipun dapat meningkatkan kekuatan pengguna, teknik ini hanya akan bertahan dalam waktu singkat. Sekalipun Tang Xiu tidak mampu melawan Su Shangwen sepenuhnya karena fisiknya yang lemah, tetapi jika dia mengumpulkan dan memfokuskan kekuatannya sambil menunggu kesempatan untuk menyerang secara dahsyat di saat yang genting, dia yakin bahwa dia akan mampu menghancurkan Su Shangwen dengan kemahiran bertarung jarak dekatnya. Su Shangwen, apa hakmu untuk memukul ibuku? Aku akan melawanmu. Kekuatan Tang Xiu telah terkumpul hingga tingkat tertentu setelah beberapa tarikan napas, tetapi dia menyadari bahwa Su Shangwen tidak memiliki niat untuk meminta maaf kepada ibunya,
Lebih jauh lagi, ibunya juga diam-diam menoleransi tamparan dari Su Shangwen. Dia berteriak sekali dan berlari langsung ke arah Su Shangwen. Seni pengapian asal adalah teknik sirkulasi energi umum di dunia abadi, mirip dengan teknik pernapasan. Teknik ini tidak memerlukan dasar kultivasi apapun dan bahkan manusia biasa akan dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Meskipun akan menghabiskan sedikit tenaga hidup dari tubuh seseorang, teknik ini tidak akan membahayakan penggunanya. Tentu saja, seni pengapian asal memiliki keterbatasan. Meskipun dapat meningkatkan kekuatan pengguna, teknik ini hanya akan bertahan dalam waktu singkat. Teriakan keras dan kecerobohan Tang Xiu terlihat saat dia kehilangan akal sehatnya karena marah, tetapi reaksi inilah yang dimiliki Tang Xiu yang berusia 16 tahun. Setelah masa penyesuaian yang singkat, Tang Xiu sudah sepenuhnya terbiasa dengan tubuhnya sendiri di bumi, dan memberikan reaksi yang paling akurat sejauh ini. Dasar orang bodoh, apa kau pikir aku takut padamu? Melihat Tang Xiu yang kurus kering seperti bambu berlari ke arahnya, senyum menghina muncul di sudut mulut Su Shangwen. Dengan suara tegas, dia mencaci maki. Aku hanya ingin mendisiplinkanmu, tetapi kau malah menghindar, menyebabkan ibumu ditampar olehku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri, jangan salahkan aku. Saat Su Shangwen berbicara, dia dengan santai merentangkan tangannya, berpikir untuk mendorong tubuh Tang Xiu ke satu sisi. Namun, hanya suara, kaca, yang terdengar saat siku Su Shangwen terkilir. Sebelum Su Shangwen sempat berteriak kesakitan, dia merasakan kekuatan yang sangat besar menerjang perutnya, hampir membuatnya memuntahkan makanan dan minuman yang dimakannya di sore hari. Tetapi Tang Xiu masih menggunakan kedua tangannya untuk menusuk tubuhnya secara acak sehingga membuatnya tidak bisa muntah. Dia merasa seperti disambar mantra pusing dan sangat kesakitan hingga dia merasa ingin mati. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, kepala Su Shangwen tampak goyang bagaikan orang lemah yang hampir tenggelam, tangannya menari-nari kalang kabut seolah berusaha meraih sesuatu yang dapat menyelamatkannya. Tolong! Seorang pembunuh! Banyak sekali darahnya, cepat panggil polisi. Hanya karena $3.000, pesta ulang tahunnya menjadi seperti ini, apakah itu sepadan? Sebelum kehilangan kesadaran, Su Shangwen samar-samar mendengar jeritan ngeri dan suara isak tangis bergema di telinganya, tetapi ia tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bab 3, Kebenaran terungkap. Tidak seorang pun di rumah itu yang dapat membayangkan bahwa perselisihan sederhana akan berujung pada akhir yang begitu pahit. Melihat Tang Xiu dan Su Shangwen terbaring lemah di genangan darah, semua orang kehilangan akal sehat karena teriakan, ratapan, dan teriakan minta tolong terdengar berturut-turut. Tidak ada yang memiliki kapasitas mental untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah lagi. Dalam hitungan menit, polisi telah tiba. Anehnya, ketika polisi baru saja tiba di tempat kejadian, Su Shangwen yang masih pingsan beberapa saat yang lalu terbangun, diikuti suara erangan yang terdengar dari Tang Xiu. Melihat rumah itu dipenuhi oleh petugas polisi, Su Shangwen terkejut. Saat dia melirik Tang Xiu yang sedang berbaring di lantai, mata Su Shangwen memerah sesaat karena dia langsung teringat adegan di mana dia dipukul oleh Tang Xiu sebelum dia pingsan. Petugas, $3.000 telah dicuri dari keluargaku dan aku curiga bahwa bajingan bodoh ini yang mencurinya. Aku minta kalian untuk menangkapnya. Su Shangwen tidak peduli dengan rasa sakit di jarinya saat dia menunjuk hidung Tang Xiu, menggertakkan giginya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Baru saja saya menerima laporan yang mengatakan bahwa ada kasus pembunuhan di sini. Siapa yang membuat laporan itu? Sebuah suara yang terdengar seperti lonceng perak bergema di seluruh rumah. Orang yang memimpin regu itu sebenarnya adalah seorang perwira wanita yang tampak gagah berani. Petugas wanita itu mengabaikan perkataan Su Shangwen sambil mengarahkan pandangannya ke semua orang di dalam rumah dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke Zhang Meiyun sambil merendahkan suaranya dan bertanya. Di bawah tatapan tajam petugas wanita itu, Zhang Meiyun menundukkan kepalanya karena merasa bersalah, tergagap saat menjawab. Pak Polisi, saya yang membuat laporan. Saya pikir suami saya sudah meninggal saat saya melihatnya berdarah dan tidak bernapas sama sekali, jadi saya menjadi gugup dan mengatakan hal yang salah saat membuat laporan. Setelah mendengarkan penjelasan Zhang Meiyun, ekspresi wajah Cheng Sui Mei menjadi sangat melunak. Petugas, Anda harus menangkap orang ini.
Dia tidak hanya mencuri $3.000 dari kami, dia bahkan menggunakan kekerasan untuk melawan saya dan mematahkan lengan saya. Tepat ketika Cheng Shuimei membungkuk untuk memeriksa dengan serius kondisi luka Tang Xiu dan Su Shangwen mulai membuat keributan lagi. Cheng Shuimei menatap Su Shangwen tanpa berkata apa-apa sambil terus melakukan pekerjaannya. Pada saat yang sama, dia memerintahkan petugas lain untuk menutup area tersebut. Pak Polisi, saya saudara dekat Kapten Wang dari Divisi Keamanan Publik, dan juga pernah minum-minum dengan Panglima Deng sebelumnya. Selain itu, saya juga pernah menjadi sponsor markas besar kepolisian kota Anda dalam beberapa kesempatan. Melihat Cheng Shuimei tidak memedulikannya, Su Shangwen merasa kehilangan muka dan buru-buru mencoba memberitahu Cheng Shuimei tentang dukungannya. Mengapa kau tidak mengatakan bahwa markas besar kepolisian kota dibuka olehmu sehingga aku akan menangkap siapapun yang kau minta untuk kutangkap? Cheng Shuimei sudah kesal dengan sikap suka memerintah Su Shangwen dan setelah mendengarkan apa yang dikatakannya, wajahnya seperti embun beku yang dingin saat dia mengangkat kepalanya dan mengejeknya. Su Shangwen jelas tidak menyangka bahwa bahkan ketika dia mengungkapkan hubungannya dengan Panglima tertinggi, perwira wanita di depannya ini tidak mempercayainya dan malah merasa semakin jijik terhadapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa saat itu. Tanpa diganggu Su Shangwen, Cheng Shuimei segera menyelesaikan pemeriksaan kondisi luka Su Shangwen dan Tang Xiu. Cheng Shuimei menemukan bahwa selain siku yang terkilir, Su Shangwen tidak mengalami luka serius. Di sisi lain, ada banyak luka di pinggang dan perut Tang Xiu, dan dia tampaknya dalam keadaan setengah sadar. Yang membuat Cheng Shuimei bingung adalah penyebab genangan darah yang begitu banyak di lantai. Dia dapat memastikan bahwa meskipun luka-luka pada Tang Xiu tampak mengerikan, sebenarnya tidak seserius itu. Akan tetapi, semua orang di tempat kejadian mengatakan bahwa Tang Xiu lah yang batuk dan memuntahkan seluruh genangan darah di lantai, membuatnya bertanya-tanya apakah ada masalah dengan matanya. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Cheng Shuimei melirik Tang Xiu yang pucat pasi dan bertanya, merasa khawatir. Kak, aku baik-baik saja. Aku tidak perlu pergi ke rumah sakit. Aku tidak ingin membuat ibuku khawatir. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menggunakan suara lembutnya, seperti dengungan nyamuk, untuk menjawab. Cheng Shuimei menatap Tang Xiu sebentar sebelum melirik Su Lingyun yang tampak sangat khawatir. Seketika, dia terdiam. Kapten Cheng, apakah kita perlu menyerahkan kasus ini kepada Kapten Wang? Setelah memastikan tidak ada kasus pembunuhan atau bahkan kasus cedera serius, meskipun itu hanya kasus keamanan publik biasa, tetapi beberapa petugas yang mengikuti Cheng Shuimei keluar untuk operasi ini memiliki niat untuk menghindari pekerjaan. Pada konvensi imobilisasi massal kemarin, Kepala Komandan Deng masih memberitahu kita untuk menghemat tenaga. Apakah kita perlu memobilisasi pasukan polisi kota 2 kali hanya karena masalah kecil seperti ini? Cheng Shuimei menatap petugas polisi yang menanyakan pertanyaan itu sambil menjawab dengan tidak senang. Setelah menyelesaikan dialognya, Cheng Shuimei merasa seluruh tubuhnya menjadi rileks. Namun, beberapa petugas polisi yang mengikuti Cheng Shuimei keluar untuk operasi ini semuanya tercengang dan mereka semua mengira ada beberapa masalah dengan pendengaran mereka. Berdasarkan pemahaman mereka, Cheng Shuimei bukanlah orang yang akan mencampuri urusan orang lain. Setiap kali dia menghadapi kasus keamanan publik semacam ini di masa lalu, dia akan menjauhkan diri sejauh mungkin, tidak perlu dikatakan lagi mengambil inisiatif untuk menanganinya. Namun setelah mengingat percakapan Cheng Shuimei dengan Su Shangwen ketika mereka baru saja tiba di tempat kejadian, mereka tampaknya samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Di markas besar kepolisian kota, Cheng Shuimei tampak dipenuhi dengan permusuhan karena dia sangat tidak menyukai gaya kerja Kapten Wang Hao. Namun Su Shangwen menyebutkan bahwa dia adalah saudara dekat Wang Hao yang tanpa sengaja menggali kuburnya sendiri. Di bawah komando Cheng Shuimei, beberapa polisi segera mulai bekerja. Melihat polisi sedang menggeledah rumah, wajah Su Yaning dan Su Xiangfei menjadi pucat pasi dan tubuh mereka gemetar. Mereka berharap polisi berhenti menyelidiki uang $3.000 yang hilang, tetapi saat ini mereka berdua sudah kehilangan keberanian untuk berbicara. Yaning, Xiangfei, kata polisi, si kuku hanya terkilir, jadi kalian berdua tidak perlu khawatir. Melihat kedua anaknya menunjukkan ekspresi yang tidak biasa, Su Shangwen berpikir bahwa kedua anaknya masih takut karena dia pingsan tadi dan menghibur mereka sambil tersenyum tipis.
Mendengarkan ayahnya menghibur mereka, Su Yaning dan Su Xiangfei hampir menangis. Mereka tidak berani menjelaskan kepada ayah mereka karena polisi masih ada di sekitar. Tak lama kemudian, polisi menemukan uang $3.000 di dalam rumah. Uang itu ditemukan di atas lemari pakaian di kamar tidur dan saat polisi menemukan uang $3.000, mereka juga menemukan jejak telapak tangan yang jelas. Bagian atas lemari pakaian itu sudah lama tidak dibersihkan sehingga menyebabkan lapisan debu tipis mengendap di sana, dan orang yang menyembunyikan uang itu secara tidak sengaja meninggalkan jejak. Cheng Shuimei menatap cetakan tangan itu sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke semua orang, dan terakhir memusatkan pandangannya ke Su Xiangfei. Su Xiangfei, bisakah kau menjelaskan kepadaku apa yang telah terjadi hingga menyebabkan jejak tangan ini? Cheng Shuimei dengan tegas menanyai Su Xiangfei saat dia menatapnya. Itu bukan salahku, kakak perempuan yang berteriak padaku untuk menyembunyikan uang itu. Kakak perempuan berkata bahwa dia membenci Tang Xiu, dan Tang Xiu juga bajingan bodoh yang terkenal karena kesalahannya, bahkan jika kita menuduhnya, dia tidak akan bisa membela diri. Su Xiangfei sudah merasa bersalah dan ketika dia mendengar pertanyaan tegas Cheng Shuimei, kondisi mentalnya yang tegang telah runtuh dan menyingkirkan kesalahan itu dengan cepat. Aku hanya ingin menggoda Tang Xiu sedikit, aku tidak pernah punya niat untuk mencuri uang. Melihat semua orang di rumah memusatkan pandangan mereka padanya, Su Yaning menjadi bingung saat dia buru-buru menjelaskan dirinya sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan Su Xiangfei dan Su Yaning, bahkan jika Cheng Shuimei tidak mengatakan apa-apa, semua orang di rumah dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua keributan itu, sebenarnya si pencurilah yang menyebut orang lain sebagai pencuri. Keluarga ini memang luar biasa. Keluarga ini bahkan tidak kekurangan $3.000, mengapa mereka ingin menuduh anak orang tua tunggal dan ibu janda ini secara tidak adil? Pasti ibu dan anak itu sangat tidak beruntung karena memiliki saudara seperti itu. Kalau aku jadi mereka, aku pasti sudah memutuskan hubungan dengan saudara seperti itu sejak lama dan tidak akan pernah berhubungan lagi, dan akan menanggung malu tanpa alasan. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Su Shangwen yang ke-40 dan meskipun sejumlah besar tamu telah pergi setelah jamuan makan siang, masih akan ada sejumlah tamu yang tinggal untuk melanjutkan jamuan makan malam. Awalnya hanya beberapa orang yang ada di kamar tidur yang tahu tentang masalah ini, tetapi ketika Tang Xiu membocorkan masalah ini, semua tamu tahu apa yang telah terjadi dalam sekejap. Bagaimanapun juga, menonton pertunjukan yang bagus adalah sifat manusia, dan terlebih lagi ketika pemeran utama perayaan terlibat erat di dalamnya. Kedatangan polisi tidak diragukan lagi telah menarik semua tamu dan bahkan semua orang di lingkungan itu bergegas turun untuk bergabung dalam keributan. Awalnya semua orang percaya bahwa Tang Xiu lah yang benar-benar mencuri $3.000 karena ia miskin dan putus asa. Namun ketika kebenaran terungkap, mereka merasa bahwa masalah itu sangat keterlaluan. Sementara mereka bersimpati dan mengasihani Su Lingyun dan Tang Xiu, pandangan ke arah keluarga Su Shangwen dipenuhi dengan kebencian dan hinaan. Su Shangwen dan Sang Meiyun jelas tidak mengantisipasi bahwa kebenarannya akan seperti itu dan mereka berdua hanya bisa menatap kosong. Mendengar perbincangan dan kecaman dari orang-orang di sekitarnya serta merasakan tatapan mengejek dan meremehkan dari mereka, keluarga Su Shangwen bisa merasakan wajah mereka terbakar kesakitan. Pak Polisi, kalau kita menyembunyikan uang keluarga kita sendiri, itu bukan mencuri, kan? Maaf karena telah membuat kalian semua melakukan perjalanan yang sia-sia. Setelah berusaha keras, Su Shangwen berhasil menenangkan emosinya dan dengan senyum yang dipaksakan, dia berjalan ke arah Cheng Shuimei dan memohon dengan lembut. Memang bukan tindak pidana menyembunyikan harta kekayaan keluarga sendiri. Namun menurut ketentuan hukum pidana negara kita, jika melakukan penghinaan di muka umum atau mengarang kebohongan untuk memfitnah orang lain dengan kekerasan atau cara lain, maka dalam kasus yang serius dapat dikenakan hukuman penjara 3 tahun ke bawah, kurungan, pengawasan, atau pencabutan hak politik. Selain itu, menurut peraturan hukum pidana negara kita, melukai tubuh orang lain dengan sengaja akan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun atau kurang, penahanan atau pengawasan. Menyebabkan luka serius pada orang lain akan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun atau lebih, 10 tahun atau kurang, karena penyerangan Anda, Tang Xiu menderita banyak luka dan bahkan muntah darah dan jatuh pingsan.
Bahkan jika Anda tidak dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, hukuman penjara 3 hingga 5 tahun tidak dapat dihindari. Cheng Shuimei mencibir saat melihat Su Shangwen masih belum menyadari kesalahannya sendiri dan bahkan dengan acuh tak acuh membela tindakan putranya. Mengabaikan tatapan memohon dari keluarga Su Shangwen, Cheng Shuimei melambaikan tangannya sambil berkata dengan suara lantang. Bawa semua orang terkait yang terlibat kembali ke kantor polisi untuk mengambil pernyataan dan menginterogasi mereka. Petugas, ini salah paham, semuanya salah paham, Tang Xiu adalah keponakan kami tidak akan pernah memfitnah atau bahkan dengan sengaja melukainya. Melihat bahwa Cheng Shuimei benar-benar akan menangkapnya, Su Shangwen panik saat dia menarik lengan bajunya dan mulai memohon dengan keras. Su Shangwen menatap Su Lingyun dengan mata memohon saat dia menjelaskan kepada Cheng Shuimei. Zhang Meiyun juga menyadari bahwa saat ini, hanya Su Lingyun dan Tang Xiu, ibu dan anak ini yang dapat membantu keluarga mereka. Dia menarik lengan baju putrinya dan perlahan berjalan mendekati Su Lingyun. Lingyun, seperti kata pepatah, jika warga tidak bersuara, pemerintah tidak akan menyelidiki, kita semua adalah satu keluarga jadi mari kita bicara di balik pintu tertutup. Lelucon yang dilakukan Yaning dan Xiang Fei memang melewati batas, tetapi mereka berdua masih anak-anak jadi mereka hanya bermain-main. Jadi bagaimana kalau kita pergi memberitahu petugas polisi bahwa kita akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi? Zhang Meiyun memohon sambil tersenyum meminta maaf. Saat Su Lingyun mendengar Zhang Meiyun menghindari masalah utama dan hanya berbicara hal-hal sepele, dia langsung memalingkan wajahnya. Kakak kedua, hari ini memang Xiang Fei yang salah dan aku akan membiarkan dia meminta maaf kepada Tang Xiu, setelah itu masalah ini akan diselesaikan. Jika kau benar-benar ingin mempersulit keadaan maka kami akan memutuskan semua hubungan denganmu. Su Shangwen mendengus dingin dan memberikan tatapan mengancam saat dia melihat bahwa Su Lingyun benar-benar berani bersikap angkuh di depan istrinya. Jangan lupa bahwa Tang Xiu masih belajar di SMA Star City. Jika dia tidak memiliki aku sebagai pendukung di sekolah, berdasarkan nilai dan karakternya, dia mungkin akan dikeluarkan dari sekolah kapan saja. Kata-kata dingin yang keluar dari mulut Su Shangwen menyebabkan suhu di seluruh rumah turun lebih dari 10 derajat. Tubuh Su Lingyun juga menggigil dan tidak punya pilihan selain menoleh untuk melihat ke arah Su Shangwen. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 4, Seni Tertinggi Ruang Sejati. Perkataan Su Shangwen tidak hanya mengguncang Su Lingyun, tetapi juga membuat semua orang di rumah tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Shangwen bisa bersikap tidak tahu malu seperti ini, tidak meminta maaf ketika putranya bersalah, tidak bersikap baik ketika memohon kepada orang lain, dan bahkan menggunakan status yang lebih tinggi untuk mengancam orang lain. Akan tetapi, jika mengingat kembali pengaruh Su Shangwen di Kota Bintang, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak meratapi Su Lingyun dan Tang Xiu. Sekalipun karakter Su Shangwen menjijikkan, itu adalah kebenaran yang tak dapat disangkal bahwa ia memiliki aset lebih dari beberapa juta dan koneksi yang ia bangun selama bertahun-tahun di Star City dapat membuat seseorang kehilangan harapan. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Su Lingyun yang lemah lembut akan takluk pada ancamannya, senyum tiba-tiba muncul dari wajah Su Lingyun yang tanpa ekspresi saat dia berjinjit pelan, mengangkat tangannya dan menampar wajah Su Shangwen dengan kejam. Tamparan itu begitu keras dan jelas sehingga setiap orang di ruang tamu mengira ada masalah dengan pendengaran mereka. Di mata semua orang, Su Lingyun adalah orang yang santun dan tenang, pemarah dan mudah bergaul, mengatakan bahwa dia memiliki karakter yang lemah juga bukan hal yang tidak mengenakan, hanya ada beberapa kali dia diganggu dan tidak sekalipun dia menindas orang lain. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar berani menampar seseorang, dan yang ditampar bahkan adalah Su Shangwen yang kuat dan tegap. Hal ini membuat semua orang tercengang. Melihat Su Shangwen ditampar oleh ibunya, Tang Xiu merasa sangat puas dan tidak dapat menahan tawanya, tetapi kegembiraan itu hanya berlangsung sebentar. Tubuh Tang Xiu di bumi sangat rapuh sejak awal. Tiba-tiba jiwanya kembali, kesedihan dan kebahagiaan yang luar biasa dalam waktu yang singkat itu dan ditambah dengan penggunaan teknik pernapasan dari seni pengapian asal yang membakar habis kekuatan hidup pengguna telah membuatnya pingsan setelah hanya 3 kali tertawa terbahak-bahak. Ketika Su Shangwen menyadari bahwa ia ditampar oleh adik perempuannya yang lebih pendek darinya dengan selisih yang sangat besar,
Kilatan ganas melintas di matanya saat ia berteriak marah dan ingin menghajar Su Lingyun. Namun, Su Shangwen tidak pernah menyangka bahwa sebelum ia sempat bertindak, sepasang borgol dingin telah mendarat di tangannya. Cheng Shuimei yang berdiri di samping mengamati kejadian itu telah mencegahnya untuk mengamuk dan melukai orang lain. Aku dan Huan Su akan mengirim Tang Xiu ke rumah sakit, Nyonya Su Lingyun akan mengikuti kami. Kalian semua akan membawa orang-orang terkait yang terlibat ke kantor polisi. Cheng Shuimei melotot ke arah Su Shangwen dengan jijik, dan dengan lambaian tangannya, dia mengakhiri operasi hari ini. Su Shangwen bagaikan bola karet yang mengempis dan layu seketika saat dia melihat siluet Cheng Shuimei yang pergi. Begitu pula Zhang Shuimei yang tidak pernah menyangka bahwa pesta perayaan yang meriah itu akan berakhir tragis karena kesalahan keluarga mereka sendiri. Meskipun mereka dapat dibebaskan dengan mudah setelah ditangkap, tetapi reputasi mereka di mata teman-teman dan tetangga telah tercoreng. Di sisi lain, Su Yaning dan Su Xiangfei sudah tercengang sejak beberapa waktu lalu. Mereka jelas tidak bisa memahami bagaimana sebuah lelucon sederhana bisa membuat mereka dalam keadaan putus asa seperti itu. Tang Xiu lah yang memanipulasi seluruh kejadian ini, dia sengaja membesar-besarkan masalah ini. Senyum licik Tang Xiu dan kata-katanya tentang keinginan untuk terus bermain bersama Su Xiangfei tiba-tiba muncul di benaknya saat Su Xiangfei berteriak histeris. Namun sayangnya pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan Su Xiangfei yang gelisah lagi. Sementara itu di rumah sakit Star City malam semakin larut. Cara hal-hal sepele, dia langsung memalingkan wajahnya. Langit malam berkilauan dengan bintang-bintang saat seberkas sinar bulan bersinar melalui jendela kaca menuju wajah Tang Xiu yang kurus kering, pucat, namun anggun. Dengan para dewa di langit, dan para iblis di darat, alam semesta telah menentukan bahwa para dewa dan iblis akan dipisahkan. Jika para dewa adalah makhluk suci, apakah iblis adalah makhluk yang rendah? Jika iblis lebih unggul, apakah para dewa adalah makhluk yang lebih rendah? Alam semesta selalu bergerak, kekuatan dan kelemahan sulit dipisahkan, yin dan yang pada akhirnya akan bertemu. Ketika kedua kekuatan berkumpul, fusi terjadi dan bentuk kebaikan dan kejahatan akan hidup berdampingan sebagai satu. Ini adalah Dao dari Yin dan Yang, catatan, yin gelap, yang terang. Serangkaian kata-kata yang sulit dipahami tiba-tiba terucap dari mulut Tang Xiu yang membangunkan Su Lingyun yang tengah beristirahat di samping tempat tidurnya. Awalnya, Su Lingyun mengira putranya mengalami mimpi buruk akibat kejadian traumatis yang terjadi di sore hari dan ingin membangunkannya. Namun, saat melihat raut wajah putranya melalui lampu redup, ia menepis pikiran itu. Walaupun Tang Xiu mengucapkan serangkaian kata yang tidak dapat dimengerti, ekspresi wajahnya memperlihatkan ketenangan yang tidak biasa dan kedua alisnya yang indah melengkung membentuk bulan sabit, seolah-olah dia sedang tersenyum ringan. Apakah anakku sedang membaca sebuah karya klasik? Su Lingyun merasa lega saat mengingat bahwa putranya akan duduk di kelas 3 SMA. Pada saat berikutnya, mata Su Lingyun tiba-tiba terbuka lebar. Ia terkesima oleh cahaya yang tiba-tiba muncul dari bintang-bintang di luar jendela yang kemudian berubah menjadi serpihan-serpihan kecil cahaya bintang, menembus jendela dan menyinari wajah pucat putranya. Serpihan-serpihan cahaya bintang itu kemudian diam-diam berasimilasi ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, lapisan tipis kabut putih perlahan terbentuk dan menyelimuti tubuh putranya yang tampak seperti ilusi fantasi di malam gelap. Melihat kulit pucat putranya perlahan berubah menjadi kemerahan dan lapisan cahaya suci menutupi dahinya, Su Lingyun tanpa tergesa-gesa mengulurkan tangannya ke kabut putih itu, ingin memastikan bahwa dia tidak berhalusinasi. Namun saat dia menyentuh kabut putih, semuanya menghilang begitu saja. Sepertinya kejadian hari ini benar-benar mengejutkanku hingga aku berhalusinasi. Su Lingyun tersenyum pahit sambil membantu Tang Xiu meletakkan selimutnya dengan benar sebelum berbaring untuk beristirahat lagi. Yang tidak disadari Su Lingyun adalah saat kabut putih itu menghilang, bulu mata Tang Xiu bergetar pelan sesaat. Seni tertinggi ruang sejati, aku benar-benar berhasil mengolah seni tertinggi ruang sejati? Tang Xiu memiliki wajah yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia berbaring di tempat tidur dengan dia merasa heran setelah memeriksa kondisi tubuhnya sendiri. Seni tertinggi ruang sejati merupakan teknik kultivasi misterius yang secara tidak sengaja ditemukan oleh Tang Xiu di sisa-sisa kuno para dewa dan iblis, dan teknik kultivasi ini diwariskan dari era kuno.
Konon pada zaman dahulu kala, saat energi surgawi belum terbentuk, dunia dipenuhi dengan energi tak berbentuk. Umat manusia bagaikan semut, sedangkan dunia dikuasai oleh ras dewa dan iblis, yang keterampilan bela dirinya mampu memindahkan gunung dan menguras lautan. Leluhur ras dewa memiliki wawasan yang sangat kuat, sehingga teknik kultivasi mereka sebagian besar adalah mengolah pikiran. Di sisi lain, leluhur ras iblis memiliki fisik yang sangat kuat, sehingga teknik kultivasi mereka sebagian besar adalah mengolah tubuh. Meskipun teknik kultivasi dewa dan iblis sangat kuat, tetapi saling bertentangan, sehingga mustahil untuk mengolah kedua teknik pada saat yang bersamaan. Itu juga karena teknik kultivasi dewa dan iblis yang terlalu kuat sehingga menyebabkan punahnya kedua ras, hanya menyisakan jejak medan perang dan serpihan teknik rahasia. Seni tertinggi ruang sejati yang ditemukan Tang Xiu diklaim sebagai teknik kultivasi tertinggi yang memungkinkan para jenius dari ras dewa dan iblis untuk mengolahnya. Setelah memperoleh teknik kultivasi, Tang Xiu menjadi sangat gembira saat mulai mempelajari teknik tersebut. Namun, setelah 100 tahun, ia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ia tidak dapat mengolahnya. Alasannya adalah karena teknik kultivasi ini mengharuskan kultivator untuk mengembalikan kondisi fisik dan mentalnya ke titik awal saat kultivator diberi kehidupan, yang berarti, kembali ke kondisi saat mereka masih janin. Tidak hanya tubuh yang harus berada dalam bentuk yang paling murni, pikiran juga harus berada dalam bentuk yang paling murni. Ini tidak mungkin dicapai. Tang Xiu mengasingkan diri untuk mempelajari seni tersebut secara menyeluruh selama 100 tahun, tetapi ia masih belum dapat menemukan solusinya. Karena kecewa, Tang Xiu melemparkan seni tertinggi ruang sejati ke dalam cincin penyimpanannya seolah-olah itu adalah sampah. Ia tidak membagikannya kepada kekasih dan teman dekatnya karena ia merasa bahwa itu tidak akan berguna bagi mereka. Itu tidak hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga mereka, tetapi bahkan dapat mengakibatkan penyimpangan kultivasi. Namun justru keputusan inilah yang menyebabkan kekasihnya beserta sahabat karibnya menaruh kebencian dalam hati mereka dan akhirnya bergandengan tangan untuk menghadapi Tang Xiu, menyebabkan jiwanya hancur dan mati karena dendam. Bagaimana aku bisa mengolah seni tertinggi ruang angkasa sejati hanya dalam 1 malam di bumi, bahkan ketika aku telah gagal mengolahnya setelah menghabiskan 100 tahun di dunia abadi? Apakah karena tubuhku di bumi memiliki bakat mengolah yang lebih baik daripada tubuhku di dunia abadi? Tang Xiu merenung. Tak lama kemudian, Tang Xiu menepis anggapan itu. Sebagai cucu dari kepala sekte suci di dunia abadi, ia dipelihara dengan segala macam harta surgawi bahkan ketika ia masih dalam kandungan ibunya, dan bahkan setelah ia lahir, ia diperkuat secara eksternal dan internal. Kecerdasan dan bakat kultivasinya juga sangat mengerikan. Tidak hanya kultivasinya berkembang dengan sangat cepat, jumlah pil spiritual, keterampilan bela diri, alat kultivasi, dan jimat yang dimilikinya juga membuat orang lain iri. Di sisi lain, tubuh Tang Xiu di bumi kekurangan gizi sejak muda. Selain itu, ia begitu fokus pada studinya sehingga ia mengabaikan latihan tubuhnya. Setelah kecelakaan mobil, ia menjadi sangat kikuk dan sering melukai dirinya sendiri. Jadi tidak masuk akal jika tubuhnya di bumi memiliki bakat kultivasi yang lebih baik daripada tubuhnya di dunia abadi. Karena masalahnya bukan pada pengembangan bakat, lalu apa masalahnya? Tang Xiu merenung sekali lagi saat dia merasakan aliran energi dari bintang-bintang dan juga kekuatan hidup yang lemah namun berbeda mengalir melalui tubuhnya. Seni tertinggi ruang sejati mengharuskan sang kultivator untuk mengembalikan kondisi fisik dan mentalnya ke titik awal saat kultivator tersebut diberi kehidupan, yang berarti, kembali ke kondisi saat mereka masih berupa janin. Dikatakan bahwa pada zaman kuno ketika energi surgawi belum terbentuk, yang ada hanyalah energi tak berbentuk. Secara kebetulan, bumi saat ini praktis tidak memiliki energi surgawi di lingkungannya. Adapun keadaan fisik dan mental. Setelah muntah darah dan tidak sadarkan diri, tubuhku berada dalam kondisi lumpuh di mana aku tidak dapat mengendalikan tubuhku sendiri dan ini hampir tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memulai dari awal. Jiwaku juga baru saja kembali yang menyebabkan kondisi mentalku tidak ternoda, jadi untuk mengatakan bahwa itu memulai dari awal juga tidak dapat disangkal. Setelah memutuskan untuk mencobanya, Tang Xiu mengambil risiko dengan terus maju tanpa pikir panjang, mengingat kembali isi yang telah susah payah dihafalnya lebih dari 100.000 kali dan memulai fase pertama kultivasinya.
Tahap pertama seni tertinggi ruang angkasa sejati, melampaui bintang-bintang. Dengan adanya dewa di langit, dan iblis di darat, alam semesta telah menentukan bahwa dewa dan iblis akan dipisahkan. Jika dewa adalah makhluk suci, apakah iblis adalah makhluk rendahan? Jika iblis lebih unggul, apakah dewa adalah makhluk rendahan? Alam semesta selalu bergerak, kekuatan dan kelemahan sulit dipisahkan, yin dan yang pada akhirnya akan bertemu. Ketika kedua kekuatan berkumpul, terjadi fusi dan bentuk baik dan jahat akan hidup berdampingan sebagai satu. Ini adalah Dao Yin dan Yang. Saat mantra itu dibacakan baris demi baris, Tang Xiu menemukan bahwa kesadarannya mulai meluas dengan cepat hingga ia melihat langit penuh bintang. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Tang Xiu merasa bintang-bintang itu tampak manis dan familiar, membuatnya ingin sekali membelai dan merawatnya dengan lembut. Dengan sekejap, kesadaran Tang Xiu mulai menjangkau salah satu bintang yang tiba-tiba bersinar dengan anggun seolah memanggil Tang Xiu. Bintang itu kemudian pecah menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya sebelum memercik ke arah kesadaran Tang Xiu dan memasuki tubuhnya. Ketika semua cahaya bintang diserap oleh tubuh Tang Xiu, kesadarannya mulai menjangkau bintang-bintang lain lagi. Sama seperti itu, ia mulai bermain petak umpet dengan bintang-bintang sambil perlahan-lahan lupa bahwa ia sedang berkultivasi. Tiba-tiba, Tang Xiu menjerit dan menarik diri dari kultivasinya setelah waktu yang tidak diketahui. Bab 5, Aku akan melindungi keluarga ini. Xiu Er, apakah kamu bermimpi buruk? Su Lingyun terbangun dari tidurnya karena teriakan memilukan Tang Xiu dan hatinya menegang saat melihat Tang Xiu basah kuyup oleh keringat. Catatan, Xiu Er Tang Xiu, hanya cara orang Cina memanggil anak-anak mereka atau seseorang yang mereka sayangi dengan menambahkan R pada nama mereka. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuat Tang Xiu kehilangan kesadaran dan ia berusaha keras untuk mengendalikan napasnya secara bertahap. Melihat ekspresi gugup dan khawatir dari ibunya, Tang Xiu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk ringan untuk mengakui dugaannya. Tang Xiu tidak ingin memberitahu siapapun tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia abadi. Orang biasa tidak akan mengalami masalah, tetapi jika mereka menyembunyikan harta karun, maka masalah akan menimpa mereka, jadi dia tidak ingin berada dalam bahaya apapun. Walaupun Tang Xiu yakin bahwa ibunya tidak akan menyakitinya, tetapi dia takut orang-orang yang ingin menyakitinya akan memanfaatkan ibunya atau mengganggu ketenangan hidupnya. Dasar bocah nakal, masih saja tidak jujur saat tidur, lihatlah banyaknya keringat yang keluar darimu, itu membuatmu bau. Aku akan mengambil air hangat untuk membersihkan tubuhmu. Su Lingyun memperhatikan putranya sebentar sebelum tersenyum tipis dan pergi. Setelah memastikan bahwa ibunya telah pergi ke suatu tempat yang jauh, Tang Xiu pingsan dan menghirup udara dingin sambil menjerit kesakitan lagi. Namun, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tirani, memang tiran. Seni tertinggi ruang inti yang berasal dari era kuno dunia abadi yang tidak memiliki energi surgawi sebenarnya mengambil energi dari matahari, bulan, dan bintang untuk penggunaannya sendiri. Awalnya saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengolah seni ini, tetapi untungnya saya secara tidak sadar mengolah seni tertinggi ruang inti ketika saya dalam keadaan lumpuh setelah muntah darah dan jatuh pingsan. Ini hampir tidak memenuhi persyaratan seni tertinggi ruang inti, memberi saya kualifikasi untuk mengolahnya. Kalau tidak, saya tidak akan mampu mengolah teknik kultivasi misterius ini berdasarkan kondisi mental yang saya miliki ketika saya terjaga dan tubuh rapuh yang saya miliki. Saya benar-benar beruntung. Merasakan aliran energi bintang dan juga kekuatan hidup yang lemah namun nyata mengalir melalui tubuhnya, Tang Xiu tidak mampu menahan kegembiraannya. Namun pada saat berikutnya, senyuman di wajah Tang Xiu membeku sesaat saat ia berpikir keras. Rasa sakit yang menyiksa tadi telah meninggalkan kesan mendalam pada Tang Xiu karena rasa sakit itu mirip dengan rasa sakit yang dialaminya saat mengalami kesengsaraan hati ketika menjalani kesengsaraan keilahian di dunia abadi, kesengsaraan iblis. Tang Xiu tidak ingin mengalami rasa sakit seperti ini lagi. Satu-satunya titik lemah yang fatal dari seni ini adalah bahwa sang kultivator harus memiliki fisik yang sangat kuat untuk menahan limpahan energi dari alam semesta. Sang pencipta seni tertinggi ruang angkasa sejati telah menekankan berulang kali bahwa jika kultivator ingin mengolah tahap pertama seni melampaui bintang-bintang, mereka harus menyiapkan cukup banyak ramuan obat langka, mineral, dan juga organ dalam binatang buas seperti saripati darah, urat, dan masih banyak lagi untuk memperkuat tubuh.
Kultivasi seni melampaui bintang-bintang meliputi pelatihan stamina, pengerasan kulit, pertumbuhan otot, penguatan tulang, penguatan tendon, penguatan organ, dan peningkatan sirkulasi darah. Kultivasi ini diciptakan untuk meniru konstitusi tubuh ras iblis untuk mengatasi masalah kerugian memiliki konstitusi tubuh yang lemah bagi ras dewa. Setiap bagian kecil dari proses kultivasi membutuhkan berbagai bahan langka yang tak terhitung jumlahnya. Seni tertinggi ruang sejati mengharuskan kultivator memiliki konstitusi tubuh yang kuat. Bahkan jika kemajuan kultivasi untuk teknik ini cepat, jika kekuatan konstitusi tubuh tidak mencapai persyaratan, kultivator akan meledak dan mati di tempat karena menyerap terlalu banyak energi bintang. Tidak mudah bagiku untuk kembali ke bumi, aku tidak ingin meledak dan mati begitu saja. Aku ingin mengolah seni tertinggi ruang angkasa sejati saat aku berada di dunia abadi karena dunia itu penuh kekacauan dan pembantaian, dan aku membutuhkan kultivasi yang kuat untuk mempertahankan hidupku. Namun, dunia di bumi lebih memperhatikan hukum dan harmoni, aku tidak perlu memiliki kecakapan tempur yang tinggi. Tang Xiu perlahan-lahan menjadi tenang setelah sesaat merasa gembira, dan di saat yang sama, dengan tegas memutuskan untuk melepaskan pikiran tentang kultivasi seni tertinggi ruang sejati. Salah satu alasannya adalah ia mungkin menghadapi risiko meledaknya diri jika ia terus mengembangkannya. Alasan lainnya adalah kenangan tentang kekasih dan teman dekatnya yang bergandengan tangan untuk menghadapinya terlalu menyakitkan. Karena aku tidak perlu memiliki kecakapan tempur yang tinggi dan ada bahaya dari mengolah seni tertinggi ruang sejati, aku bisa mengolah teknik kultivasi lainnya. Tang Xiu merasa lebih tenang setelah meletakkan beban besar yang telah dipikulnya selama 100 tahun di dunia abadi. Sebagai cucu dari ketua sekte di dunia abadi, Tang Xiu memiliki teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya milik sekte suci burung vermilion, dan juga telah membeli dan menukar warisan dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Tang Xiu bahkan pergi menyerbu seluruh dunia abadi hanya untuk membasmi teknik kultivasi dan keterampilan bela diri setelah menjadi salah satu dari sedikit ahli tertinggi di dunia abadi. Oleh karena itu, teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang dapat dipilih Tang Xiu terlalu banyak. Seni angsa emas, seni api safir, seni hati beku. Orang lain mungkin resah atas kurangnya teknik kultivasi dan keterampilan bela diri untuk dilatih, tetapi yang diresahkan Tang Xiu adalah pilihan teknik kultivasi dan keterampilan bela diri untuk dilatih. Xiu'er, maafkan aku. Aku seharusnya tidak menampar pamanmu tadi. Meskipun itu membantuku melampiaskan amarahku yang terpendam, tapi itu mungkin menyebabkanmu dikeluarkan dari sekolah menengah atas Star City, kelas 1. Ketika Su Lingyun kembali setelah mengambil seember air, Tang Xiu masih gelisah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kultivasinya. Jadi, ketika dia melihat ekspresi cemberut di wajah Tang Xiu, dia mengira Tang Xiu khawatir mengenai masalah yang berkaitan dengan sekolahnya. Bersambung ke episode 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.